Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pudin Saifuddin. Saya guru mata pelajaran SKI di Madrasah Sanawiyah Al-Idrus, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 7 dengan materi keadaan masyarakat Arab pra-Islam sebagai salah satu syarat uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, alhamdulillah. Oke, coba Bapak perhatikan dulu, apakah ruangannya sudah bersih? Coba perhatikan, apakah sudah rapi kira-kira? Oke, sudah. Jadi Bapak ingin mengecek apakah kalian sudah siap belajar. Nah, kita lihat dari kerapihannya. Jadi alhamdulillah kelas ini rapi dan bersih ya. Oke, sebelum itu coba di antara kalian siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Fadli pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita absen dulu ya. Abil Fadli Abian. Di. Alif Hidayat. Alif Pratama. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat, kemudian semuanya juga hadir. Alhamdulillah. Untuk itu hari ini ya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, jadi dalam materi sejarah kebudayaan Islam ini, topik pembahasannya yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana kondisi kepercayaan atau agama masyarakat Arab sebelum Islam? Kira-kira ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Oke, silakan Fadli, apa? Agamanya adalah menyembah berhala, animisme, dan lain-lain. Oke, jadi untuk kepercayaan masyarakat Arab ya, sebelum ada Islam itu mereka menyembah berhala atau menyembah patung. Begitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nama berhala-berhala yang disembah itu? Ada yang tahu nggak berhala apa saja? Ada nggak? Nah, di antaranya ada Lata, kemudian Uzza, Manat, Hubal, dan lain. Oke, nah itu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk pembahasannya nanti sebelum kita membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di dalam tujuan pembelajaran nanti kalian
harus mampu mengidentifikasi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, jadi dalam tujuan pembelajaran kita kali ini nanti kalian harus bisa atau harus mampu mengidentifikasi kondisi Arab sebelum Islam. Ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian politiknya, ekonominya, sosialnya, ya. Jadi pembahasannya seperti itu. Jadi dalam tujuan pembelajaran kalian harus mengidentifikasi kondisi kepercayaan, politik, ekonomi dan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, gitu ya, ini tujuan pembelajarannya. Baik, selanjutnya, nah ini, oke, pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama nanti kalian harus mengamati video. Nanti Bapak akan tayangkan video tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Kemudian kedua, kita akan berdiskusi, ya. Nanti kita buat kelompok atau kalian buat kelompok, ya, terdiri dari 4 kelompok nanti. Kemudian itu setelah didiskusikan, lalu dipresentasikan, ya. Lalu yang terakhir direfleksikan. Oke, paham ya? Oke, nanti kita masuk ke yaitu mengamati. Oke. Masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Penduduk di sana melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Mereka meyakini. Setelah nanti mengamati video ini, ya, sudah bisa digambarkan ya kira-kira. Sudah ada bayangan ya? Sudah ada ya? Oke. Kira-kira bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam? Ada yang tahu? Tadi dari pengamatan apa yang kalian amati tadi? Oke, silakan. Pak. Saya melihat kondisi masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala dan berhala-berhala tersebut banyak tersimpan di sekeliling Ka'bah yang berjumlah sebanyak 360 berhala. Oke, tepuk tangan dulu. Tandanya berarti kalian sudah memahami tentang apa yang dilihat dari tayangan tadi, ya. Begitulah kondisi masyarakat Arab dulu jauh sebelum Islam datang, gitu. Jadi hampir di sekeliling Ka'bah itu banyak dikelilingi yaitu berhala. Kurang lebih ada 360 berhala. Oke. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan ini, Bapak nanti akan membuat 4 kelompok. Kelompok 1, nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ingat, kelompok 1, 2, 3,
kelompoknya siapa? Putri. Oke. Kelompok 1 ketuanya Putri. Kelompok 2 siapa? Najwa. Kelompok 3 Fadli. Kelompok 4 siapa? Erik. Oke. Jadi kelompok 1 mendiskusikan tentang kondisi politik. Kelompok 2 kondisi sosial. Kelompok 3 kondisi kepercayaan. Kelompok 4 kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi hasil dari para diskusi tadi silakan kalian isi dalam LKPD. Oke, dan nanti LKPD tersebut nanti kalian bawa dan presentasikan, gitu, paham ya? Oke, untuk kelompok 1 tadi materinya apa? Oke, kondisi politik. Nih, ya silakan nanti dimasukkan di dalam LKPD hasil diskusinya. Kelompok 2 kondisi sosial ya. Kemudian kelompok 3 kondisi kepercayaan. Oke, Pak. Ini kondisi kepercayaan. Kemudian yang keempat ekonomi. Baik. Ya. Paham dengan tugas? Oke, sekarang kita diskusikan kurang lebih 20 menit. Cukup ya 20 menit ya. Baik, silakan dari 20 menit tersebut kalian gunakan untuk berdiskusi dengan teman kalian sendiri terkait materinya masing-masing ya. Gitu. Paham ya? Oke, silakan dimulai dari kira-kira sudah dipahami ya? Tugasnya seperti apa? Sudah ya? Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Sudah bisa dipahami? Tugasnya seperti apa? Silakan. Kelompok 4 ya, silakan kalian bersama-sama berdiskusi dengan teman untuk mencari informasi ya terkait masalah kondisi ekonomi ya. Ekonomi masyarakat maka sebelum bisa. Gimana, sudah selesai diskusinya? Sudah ada gambaran kira-kira? Baik. Nah, tugas kita selanjutnya adalah setelah mendiskusikan, maka tugasnya untuk masing-masing kelompok diwakili oleh ketuanya atau siapapun ya, baik itu anggotanya atau satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Oke, mohon maaf agak depan ya supaya terdengar sama temannya. Oke, silakan. Ya keras suaranya ya, Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertanyaan diskusi: bagaimana kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Hasil diskusi kelompok 1: tidak ada pemerintahan pusat yang memimpin seluruh wilayah Arab. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem kesukaan tribal, di mana setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku syekh yang memiliki kekuasaan penuh atas sukunya. 2. Setiap suku bertindak sebagai kelompok yang berdaulat. Tidak ada hukum tertulis yang berlaku umum. Hukum dan keputusan ditentukan oleh kebiasaan suku dan keputusan kepala suku. 3. Sering terjadi konflik dan peperangan antar suku. Kalau tidak ada otoritas tunggal, banyak suku yang berperang hanya karena masalah sepele. Dendam antar suku bisa berlangsung bertahun-tahun, misalnya perang kasus. 4. Keadilan dan hukum tidak merata. Orang kuat dan bangsawan suku cenderung kebal hukum, sedangkan orang lemah suku tidak mendapat keadilan. 5. Pemimpin dipilih berdasarkan kekuatan, kekayaan, dan silsilah. Kepala suku biasanya berasal dari keluarga yang terpandang dan disegani karena harta dan jumlah pengikut. Kesimpulan kelompok: kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam sangat tidak stabil dan terpecah-pecah. Tidak ada pemerintahan pusat atau sistem hukum yang adil. Kekuasaan hanya berada di tangan kepala-kepala suku, dan hukum ditentukan oleh kekuatan bukan keadilan. Islam datang untuk menyatukan masyarakat Arab dalam satu sistem kepemimpinan dan hukum yang adil berdasarkan Nabi Allah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan ya. Oke. Paham ya? Yang udah jelas ya? Oke, sekarang kelompok 2. Siapa yang mau presentasikan kelompok 2? Najwal. Oke, maju ke depan Najwal. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Keras ya. Nah, keras yang lantang supaya teman-temannya bisa menyimak dengan baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najwa, perwakilan dari kelompok 1 kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Hasil diskusi kelompok 2. 1. Masyarakat hidup dalam sistem kesukuan tribal. Mereka sangat mengutamakan kesetiaan kepada suku. Suku menjadi identitas utama dan tempat bergantung dalam kehidupan sosial. 2. Sering terjadi peperangan antar suku karena tidak ada hukum yang mengikat semua suku. Perselisihan sering diselesaikan dengan kekerasan dan perang, bahkan untuk persoalan kecil. 3. Kedudukan perempuan sangat rendah. Perempuan tidak memiliki hak, bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa aib dan beban. 4. Perbudakan merajalela. Orang-orang yang kalah perang atau miskin bisa dijadikan budak dan diperlakukan tidak manusiawi. 5. Tidak ada sistem hukum yang adil yang kuat menindas yang lemah. Hukum ditentukan berdasarkan kekuasaan dan status sosial, bukan keadilan. 6. Hiburan dan kehidupan malam penuh kemaksiatan, jadi mabuk-mabukan dan pertunjukan tidak bermoral menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Kesimpulan dari kelompok 2. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam sangat tidak beradab. Ketidakadilan, kekerasan, penindasan terhadap perempuan dan budak menjadi hal biasa. Datangnya Islam membawa perubahan besar dan dengan menegakkan keadilan, menghargai hak asasi manusia, dan memulaikan perempuan serta golongan lemah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nah, sekarang kita simpulkan materi dari pertama sampai akhir. Oke, kira-kira di antara kalian siapa yang ingin menyimak? Oke, silakan Mas Wara. Boleh berdiri ya. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai keadaban dalam kemanusiaan. Dalam hal kepercayaan mereka menyembah bagi berhala dan melakukan praktik syirik, meninggalkan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Dan dari sisi sosial, masyarakat mengalami ketimpangan penindasan terhadap perempuan dan budak, serta sering terjadi konflik antar suku. Oke, tepuk tangan dulu. Terus, jadi kesimpulannya adalah gini, dari apa yang sudah dipelajari tadi tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab jauh sebelum Islam, di mana tadi kita melihat bahwa dari segi kepercayaannya atau agamanya, masyarakat Arab itu menyembah berhala, gitu ya. Tadi ada banyak nama-nama berhala yang kalian ingat apa saja? Tadi ada Lata, Uzza, Manat, dan Ubah, baik gitu ya. Nah, itu nama-nama daripada berhala-berhala yang mereka itu menyimpan berhala itu di sekeliling Ka'bah, ya. Lalu mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Oke. Nah, yang jauh lebih besar lagi bahwa intinya orang Mekah atau orang Arab itu dikenal dengan masa jahiliyah. Nah, ini kata kuncinya bahwa masyarakat Arab sebelum Islam ini dikenal dengan masa jahiliyah. Nah, jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dalam segi ilmu pengetahuan, tidak, gitu ya. Jadi mereka itu ternyata bodoh dalam segi keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Paham ya kira-kira semuanya ya? Alhamdulillah, kalau sudah paham, dan insya Allah nanti di materi berikutnya atau di pertemuan berikutnya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah di Mekah. Nah, jadi tadi
ya, atau pembahasan kita tadi tentang kondisi kondisi masyarakat Arab Islam. Nanti materi kita minggu depan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, itu ya. Kalau sudah paham, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Maka kita akan tutup dengan membacakan hamdalah.